Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zul Ariki Jeki ingin menjelaskan mengenai fleksibilitas hukum Islam. Jadi, adapun fleksibilitas hukum Islam berarti kelenturan hukum Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Jadi kondisi masyarakat yang terus berkembang dan berubah menuntut hukum Islam untuk mampu menjawab berbagai permasalahan-permasalahan yang timbul. Hal ini dengan tujuan untuk menguji bagaimana sih sifat hukum Islam yang fleksibel, yang mampu menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Fleksibilitas ini nampaknya lebih banyak terdapat dalam persoalan-persoalan duniawi, seperti dalam persoalan teknis praktis dan seni yang lebih banyak menyangkut sarana dan metodenya. Hal inilah yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian sendiri. Begitu pula para sahabat-sahabat setelahnya. Mereka membuat peraturan-peraturan dan yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah SAW, seperti membuat kantor-kantor, menentukan batas-batas wilayah, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, yaitu mushaf Utsmani, kemudian menyebarkannya ke seluruh wilayah Islam, kemudian membuat yang namanya menunjuk orang khusus untuk jabatan qadi, kemudian pengiriman kos dan sebagainya, yang banyak manfaatnya dan tidak diragukan lagi kemaslahatannya. Bahkan kemunculannya pun tidak pernah dihalangi oleh agama. Sifat fleksibilitas hukum Islam ini terbukti dengan dirumuskannya beberapa kaidah hukum. Salah satu diantaranya yakni al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku bersama ada atau tidak adanya illat. Ya. Maknanya adalah jika illatnya ada maka hukumnya pun ada. Sebaliknya jika illatnya tidak ada maka hukumnya pun tidak ada. Jika illatnya kuat maka hukumnya pun kuat. Sebaliknya jika illatnya lemah maka hukumnya pun lemah. Dalam kaidah fikih lainnya juga menyebutkan perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan. Kaidah ini mengisyaratkan bahwa hal yang patut diperhatikan dari fatwa ialah faktor-faktor perubahan hukum itu sendiri, yaitu sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa sejatinya hukum Islam itu bersifat fleksibel dalam menghadapi berbagai keadaan dan juga persoalan yang terjadi di masyarakat. Adapun kreativitas hukum Islam pada dasarnya dia ketika hukum Islam berinteraksi dengan kehidupan sosial masyarakat, dia senantiasa dihadapkan pada masalah yang bersifat internal maupun eksternal. Karena itu konsep kreativitas hukum Islam menurut adanya sikap adaptif dengan kondisi sosial masyarakat di mana ia berinteraksi. Dengan demikian, kreativitas hukum Islam harus dilakukan dalam memberikan respon terhadap tuntunan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, salah satu bentuk dari keuniversalan hukum Islam dilihat dari fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Ya. Yang mana dia pemikiran hukum Islam tidak serta-merta berlaku dalam satu zaman saja, tetapi dia berlaku di semua zaman dan mengalami perubahan secara dinamis seiring perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan bahwa perubahan ide-ide atau pemikiran hukum dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, ruang, keadaan, dan niat serta kebutuhan. Bahkan lebih jauh, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan bahwa ketika tidak memahami namanya perubahan, maka ini merupakan kesalahan besar dalam syariat.
uh, Kiai Haji Syahrul Hadi menginginkan agar seluruh hukum Islam dapat ditransformasikan ke dalam hukum positif, agar hukum Islam tidak tinggal dalam kitab-kitab fikih klasik yang ada di tengah masyarakat. Beliau melihat isi kandungan hukum Islam itu bersifat marketable dalam peraturan sosial politik di Indonesia. Jadi adapun fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi dengan keadaan perubahan sosial, yakni terlihat dalam kaidah sebagai berikut: isti'malun nasi hujjatun tajibul amalu biha. Artinya, apa yang biasa diperbuat orang banyak, maka merupakan hujjah yang wajib dilaksanakan. Hukum harus ada pada posisi kebutuhan dan tindakan mayoritas, agar hukum itu dapat bersifat fungsional di tengah perkembangan yang ada. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Adaptasi hukum dimaksudkan agar hukum tersebut tidak menjadi perangkap bagi pengguna hukum itu sendiri. La darara wa la dirara. Tidak boleh membuat kemudaratan pada diri sendiri dan membuat kemudaratan pada diri orang lain. Ad-dararu yuzanu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Adapun cara hukum Islam dalam merespon perubahan sosial, yakni mengenai kehadiran persoalan-persoalan baru di tengah masyarakat akibat perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat, sehingga secara tekstual maupun kontekstual tidak ditemukan yang namanya ketentuan-ketentuan tentang persoalan tersebut. Maka dalam hukum Islam ada cara lain yang dapat kita lakukan untuk merespon perubahan tersebut, yang tentunya tetap mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun cara pertama adalah dengan cara kias. Setelah Rasulullah SAW wafat, secara otomatis sunnah pun terhenti sementara. Yakni persoalan hukum semakin kompleks yang membutuhkan ketentuan hukum. Maka dari itu para ulama berupaya mencari jawabannya dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pendekatan analogi induktif, yakni penalaran yang berangkat dari peristiwa khusus ke suatu kejadian yang khusus, dengan menyimpulkan bahwa kebenaran pada kasus tertentu benar pula pada kasus yang lain, yang dalam hukum Islam disebut tadi kias. Adapun contohnya, keharaman khamar menurut sebagian ulama bahwa illatnya itu bukan semata-mata karena khamar itu memabukkan, melainkan khamar itu sendiri jika diminum sedikit tidak akan memabukkan. Maka setiap meminumnya dan segala jenisnya apapun, maka yang mengandung khamar secara otomatis hukumnya haram untuk diminum, sekalipun itu sedikit sekali. Yang kedua, ijma. Ijma ini adalah kesepakatan ataupun menurut terminologi ijma, yakni kesepakatan para ulama secara kolektif pada satu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW dengan menentukan suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, baik lisan, tulisan maupun isyarat yang menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid lainnya pada zamannya. Jadi sederhananya itu ijma adalah musyawarah mufakat seluruh mujtahid, seluruh ulama mujtahid dalam rangka mengistinbatkan hukum Islam. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ijtihad. Ijtihad ini adalah upaya sungguh-sungguh para ulama mujtahid untuk menetapkan suatu putusan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan bukan pendapat pribadi mereka, terutama persoalan kontemporer yang belum jelas dan detail yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun mengenai ijtihad pada persoalan tertentu yang belum dijelaskan secara implisit dalam Al-Quran adapun As-Sunnah, dibolehkan menentukan hukumnya sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran
surah Al-Maidah ayat 101 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang turun, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Khusus ijtihad ini hanya berlaku pada persoalan muamalah atau duniawi yang pada dasarnya bersifat zanni, yang mana merujuk kepada kaidah hukum Islam, yakni al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yakumu dalilun ala al-butlani aw ala tahrimi, yang menyatakan bahwa asal segala sesuatu yang bersifat duniawi dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan zaman seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, gadai, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf atas sebesar-besarnya. Saya mohon pamit. Terima kasih. Inilah penjelasan saya mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam mata kuliah Sosiologi Hukum Islam, Hukum Perdata Islam semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.